Setelah mereka beriman, Yusarsif langsung menafsirkan mimpi Inarus dan Abu Fis. Tetapi sebelum itu Yusarsif mengatakan bahwa mereka harus menerima apapun yang terjadi. Bahwasannya arti dari mimpi itu adalah 3 hari lagi Inarus akan dikembalikan ke pekerjaan lamanya sebagai pemberi minuman untuk Amunhotep. Berbeda dengan arti mimpi Abu Fis yang artinya adalah 3 hari lagi dia akan dihukum gantung dan dibiarkan sampai burung-burung memakan jasadnya. Perkataan Yusarsif itu membuat Abu Fis langsung terkejut dan merasa panik untuk mencari alasan apa yang tepat bahwa dia telah berbohong memimpikan hal itu. Greetings to the Lady Zuleika. Greetings to you also, Warden. Setelah itu Zulaiha kembali ke penjara untuk mengatakan kepada Kidamun bahwa dia memenjarakan budak Imraninya untuk dirantai, dibuat kelaparan dan dihukum agar jera. Tetapi mereka malah membiarkannya begitu saja. Kidamen langsung menyangkal perkataan dari Zulaiha itu, karena jika seseorang dirantai agar dia tidak bisa lari, sedangkan Yusarsif tidak akan melarikan diri. Dan jika seseorang dibuat kelaparan, karena orang itu sangat suka makan, sedangkan Yusarsif tidak seperti itu. Lantas tahanan yang dihukum cambuk jika dia melanggar sebuah aturan, sedangkan di sini Yusarsif tidak pernah melanggar sebuah aturan. Lantas perkataan Kidamen itu langsung membuat Zulaiha sadar bahwa di sini Yusarsif memang telah mengambil hati para penjaga bahkan para tahanan yang lain. Kidamen pun mengungkapkan bahwa memang semua orang di dalam penjara ini telah menyukai Yusarsif dan menghormatinya. Dan dia juga memaklumi bahwa jika Zulaiha terpikat kepadanya. Leave us alone. What is it this time, Karimama? Setelah itu Kalimama membujuk Yusarsif agar kembali ke istana dan mau menuruti semua permintaan dari Zulaiha. Akan tetapi Yusarsif dengan lantangnya menolak ajakan itu karena dia tidak ingin menukar kebebasannya dengan sebuah dosa. You call Lady Zuleika corrupt? Not value loyalty to their husbands and chastity. After a man such as you. Zulaiha yang mengetahui hal itu meminta agar Yusarsif terus dipenjarakan sampai dia mati membusuk di dalam penjara itu. Sementara itu di Kan'an, orang yang kemarin bertemu dengan Yusarsif pun menemui Yakub dan mengatakan bahwa kemarin dia bertemu dengan seorang pemuda yang dipenjara. Lantas pemuda itu menanyakan kabar Yakub. Lalu ketika itu Yakub pun menanyakan apakah pemuda itu bernama Yusuf. Lantas orang itu pun menjawab bahwa pemuda itu tidak menyebutkan namanya. Dia hanya bertanya tentang Yakub saja. Dan dia juga berpesan agar dirinya membantu Yakub yang telah terpisah dari anaknya itu. Lantas hal itu membuat Yakub berpikir bahwa pemuda itu adalah Yusuf anaknya. Namun di sini Binyamin mengira bahwa pemuda itu bukanlah Yusuf karena kejahatan apa yang Yusuf lakukan di Mesir sampai dia bisa dipenjara. Ketika itu Yakub pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua doa dari pemuda yang dipenjara itu pun dikabulkan dan segera membebaskannya dari penjara sana. Sementara itu Anik Mahu mendapatkan surat undangan dari Amunhotep untuk menghadiri sebuah pertemuan. Di sini para pendeta berpikir bahwa acara itu adalah jebakan untuk mereka dan mengusulkan agar membawa pasukan kuil Amun untuk berjaga-jaga jika terjadi bahaya di sana. Dan mereka juga mengundang beberapa pembesar kota untuk menghadiri pertemuan itu agar Amunhotep tidak bisa menindak mereka di acara itu. Greetings, Excellency Harma. We've come to take Apapis, Inarus, and Berpindah ke penjara Zafira, Abu Fis dan Inarus akan dibawa keluar untuk disidang di hadapan penjaga. Lantas para tahanan yang lain pun mulai mempercayai apa yang dikatakan oleh Yusarsif sebelumnya. Dan apalagi ini sudah hari ketiga di mana Yusarsif menafsirkan mimpi dari mereka berdua. Ketika itu seluruh penghuni penjara menenangkan Abu Fis karena dia akan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah. Sedangkan di sini Yusarsif meminta agar Inarus untuk menyampaikan pesan kepada Amunhotep jika dia tidak bersalah dan tidak layak untuk
untuk dipenjara. Lantas perkataan itu ternyata membuat Yusarsif merasa bersalah karena seharusnya Yusarsif menyarankan kepada Inarus untuk meminta bantuan kepada Allah, bukan kepada Amunhotep, yang akan membuat Inarus justru terus-menerus berharap kepada selain Allah. Dan karena kejadian itu, Jibril pun datang untuk mengatakan kepada Yusarsif bahwa jika Yusarsif tidak mengakui kesalahannya dan tidak segera bertobat kepada Allah, maka Allah akan langsung mengabaikannya dan akan mencabut kenabiannya. Karena hal itu, dia yang sebenarnya hanya ditakdirkan di penjara selama 1 tahun saja, justru akan dipenjara selama 7 tahun lagi. Dikarenakan Yusarsif akan menebus kesalahannya dan akan membimbing para tahanan yang nantinya Yusarsif akan membutuhkan banyak teman. Saat di perjalanan, Kimuni mulai mendesak Abu Fis agar dia tidak membuka mulutnya di hadapan Amunhotep. Lalu dia juga menyuruh Abu Fis untuk mengatakan jika waktu dia bersaksi di hadapan Putifar, dia tak tahan karena telah disiksa. Dikarenakan jika Abu Fis mengungkapkan semuanya kepada Amunhotep, maka keluarganya dijamin akan terkena kutukan dari Dewa Amun. Cautions against possible dangers. Among the people too. I've ordered them to attack. Ketika itu Anikmahu pun akhirnya hadir di istana itu, yang sudah dihadiri oleh banyak sekali pembesar-pembesar serta Amunhotep yang telah menyambutnya. Lantas Amunhotep pun menanyakan apa hukuman yang pantas bagi para pemberontak yang berusaha membunuhnya. Semua orang di sana pun bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh perkataan Amunhotep itu. Lantas Padayamun pun mengatakan ada banyak sekali orang yang ingin mengadu domba antara Amunhotep dan petinggi kuil. Akan tetapi Putifar langsung menyuruh agar para penjaga membawa masuk Abu Fis dan Inarus, yang langsung ditanyai apakah mereka ada hubungannya dengan para pendeta saat sedang berencana membunuh Amunhotep. Lantas mereka pun langsung menjawab bahwa para pendeta tidak ada hubungannya sama sekali dengan kejadian itu. Dan saat itu dia mengakui di depan Putifar dia melakukan hal itu karena tidak tahan untuk disiksa. Maka dari itu dia mengarang cerita agar berhenti disiksa oleh para penjaga. Anikmahu lalu mengatakan kepada Putifar kenapa dia sangat bersikeras menutupi para pendeta dengan masalah ini. Putifar pun mengatakan bahwa pertunjukan ini masih belum berlanjut. Dan tak lama dari itu, dibawalah masuk Kimuni, yang membuat para pendeta yang lain pun sangat terkejut dan merasa ketakutan. Namun untungnya di saat Kimuni ditanya mengapa dia mencari Abu Fis sampai ke dalam penjara, Kimuni pun menjawab dia melakukan hal itu dikarenakan merasa kasihan kepada keluarganya yang selalu menangisi ketika kehilangan Abu Fis. Akibat jawaban itu, Putifar pun tidak bisa lagi membongkar rahasia yang sesungguhnya, dikarenakan Abu Fis dan Kimuni tidak mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Karena kejadian itu, Amunhotep yang sangat marah pun mengusir para pendeta, dikarenakan dia merasa kalah di hadapan semua orang. Di sini Amunhotep muda pun lalu mengatakan kepada Abu Fis, jika Abu Fis mau mengakui semuanya, maka para pendeta lah yang akan dihukum dan Abu Fis akan terbebas dari hukuman ini. Akan tetapi di sini Abu Fis tetap menyelamatkan keluarganya dari ancaman yang akan dilakukan oleh para pendeta. Dan hal itu dia lakukan dikarenakan telah disarankan oleh Yusarsif. Karena Abu Fis yang tidak ingin bernegosiasi dengan Amunhotep muda, hal itu membuat dirinya dihukum gantung. Sedangkan Inarus kembali menjalankan pekerjaannya sebagai penyuguh minuman kepada Amunhotep. Ketika itu Amunhotep memarahi Putifar dan Inarus. Dikarenakan kelalaian mereka berdua, para pendeta tidak terbukti bersalah di hadapan khalayak ramai. Keesokan harinya Abu Fis pun dihukum gantung di alun-alun, disaksikan oleh para warga dan para pendeta yang terus menganggap Abu Fis adalah orang yang kafir karena dia menjelek-jelekan Dewa Amun dan para pendeta kuil. To assassinate Pharaoh Amenhotep. Unjust God. Curse on you, Osiris! Curse on you!
Sementara itu di penjara, para penjaga pun mengatakan kepada semua tahanan bahwa tafsir mimpi Yusarsif telah terjadi. Akan tetapi Nini Verkit tetap menganggap bahwa Yusarsif adalah seorang penyihir dan menyuruh Yusarsif untuk meramalkan lagi apa yang akan terjadi. Namun di sini Yusarsif menjelaskan bahwa dia bukanlah seorang penyihir, melainkan tanda Allah yang merupakan mukjizat baginya. Dan dia juga mengatakan bahwa tak lama lagi Nini Verkit akan pergi dari penjara ini. Akibat perkataan Yusarsif itu membuat Nini Verkit merasa senang, dikarenakan seharusnya dia di penjara seumur hidup, berbeda dengan para tahanan yang lain yang berharap jika perkataan Yusarsif kali ini adalah salah. Sementara itu terlihat jika jasad Abu Fis masih tergantung di alun-alun dan mulai dikerumuni oleh burung gagak seperti apa yang dikatakan oleh Yusarsif kemarin. Kembali ke penjara, Nini Verkit pun dibebaskan dari penjara itu dikarenakan pendeta Kuil Amun lah yang memintanya dengan alasan agar dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mengabdi untuk Kuil Amun. Ketika itu semua tahanan pun lagi-lagi terkagum-kagum dengan ucapan Yusarsif dan semakin percaya bahwa Yusarsif adalah utusan dari Allah.